menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, mari kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 dengan perikop berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama-sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kamu percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami telah lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat siang dan shalom. Apa kabar semuanya? Tentunya kita pasti mengatakan bahwa kita semua ada dalam hidup kesehatan yang baik. Bapak Ibu, persekutuan Limene yang berkati Tuhan, firman Tuhan di siang hari ini saya beri judul khotbah atau renungan di hari ini adalah sebagai pekerjaan sebagai sarana melayani. Pekerjaan sebagai sarana yang melayani, yang merupakan ayat renungan untuk kita
Renungan bersama, saya ambil salah satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-10. Dikatakan bahwa sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kamu memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sebagai suatu kewajiban rutin belaka yang harus kita kerjakan setiap hari. Terlebih khusus kita Bapak Ibu Dewan Guru bekerja di sekolah di setiap hari untuk hanya memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tak jarang dari kita yang menjadikan pekerjaan itu sebagai beban, sehingga kita mendapat kesibukan dengan intensitas yang sangat tinggi. Kita mudah marah, mengeluh, menggerutu, mengomel, bahkan seakan-akan kita jengkel kepada teman kerja kita sendiri. Kita pun bekerja dengan berleha-leha, lalu kita pun mulai kehilangan semangat dalam bekerja, yaitu malas, dan akhirnya bekerja secara asal-asalan. Karena tadi kita bilang bahwa pekerjaan itu merupakan atau hanyalah suatu kewajiban rutinitas kita setiap hari. Hal ini akan berbeda bila kita menganggap pekerjaan itu adalah suatu anugerah. Ada amin Bapak Ibu? Jadi sebagai orang-orang yang percaya akan Kristus, kita harus berkata, kita harus mengamini bahwa pekerjaan itu adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana kita akan bekerja dengan tulus, ikhlas. Kita akan rela melayani dengan tidak hitung-hitungan apapun tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita pasti mengerjakannya dengan penuh ucapan syukur. Tidak ada keluh kesah, apalagi umpatan karena ketidakpuasan kita kepada pimpinan kita, kepada rekan kerja kita. Kita akan menyadari bahwa melalui pekerjaan yang Tuhan berikan itu, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memelihara hidup kita, dan akhirnya kita bekerja tidak dengan bersungut-sungut, tapi kita bekerja dengan ucapan syukur. Karena lewat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat diberkati melalui jabatan. Tuhan juga memberikan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan itu semua lewat pekerjaan, usaha kita maupun fasilitas kita. Dalam pembacaan Alkitab 2 Tesalonika 3 ayat 1 hingga yang ke-15, Rasul Paulus menegur keras kepada orang-orang Kristen yang tidak mau bekerja, bermalas-malasan, lebih suka mengharapkan uluran tangan dari orang lain, padahal usia mereka produktif bisa untuk melakukan pekerjaan. Melalui firman Tuhan di siang hari ini mengingatkan kita sebagai Bapak Ibu Guru, mari kita harus mengakui bahwa pekerjaan kita mendidik, memberikan ilmu yang terbaik bagi kehidupan anak kita, penerus bangsa. Kita harus mengakui bahwa pekerjaan atau bekerja dengan penuh tanggung jawab dan selalu ingin memberi yang terbaik kepada anak-anak kita. Karena pekerjaan itu adalah merupakan talenta, anugerah Tuhan yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, dalam kitab Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, kita mau orang lain membanggakan kita dengan hasil pekerjaan kita. Tetapi kita harus sadar bahwa ketika kita bekerja dengan tulus, walaupun tidak ada yang memberikan respon terbaik
membanggakan dengan hasil pekerjaan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa upah itu tetap Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita harus sadar bahwa pekerjaan itu ada anugerah. Dan pekerjaan itu merupakan talenta bakat yang diberikan Tuhan kepada kita. Semakin kita pertajam pekerjaan kita oleh kasih anugerah Tuhan, maka semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan di siang hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Umirul Ilmi dalam acara Mutiara Iman. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai jalan menuju tasawuf. Sebenarnya definisi atau pengertian tasawuf itu seperti apa, Ustadz? Ya, itu banyak ketimbang dia tidur. Karena itu ini mengatakan bahwa tasawuf itu mengurangi tidur, mengurangi makan, itu. Jadi kasratul ta'am, kasratul naum, mengurangi semuanya itu demi untuk menghadap sama Allah dengan dalam membaca wirid-wirid tersebut, wirid tertentu dalam tasawuf, begitu. Baik saudara, menarik sekali pembahasan kita pada episode kali ini. Silakan dibuka Alkitabnya, kita bermazmur bagi Tuhan. Terambil di dalam Mazmur 23. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pujian. Mulai dari perikopnya berakhir hingga berakhir pada ayat yang ke-6. Baik, kita mulai. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah mazmur pujian kita bagi Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan. Bisa? Tiga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Baik. Kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Sudah? Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan telah terbuka di tangan kami masing-masing. Kami hendak membaca serta merenungkan, bahkan terlebih kami mau melakukan itu dalam seluruh kehidupan kami. Kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah dalam setiap kami, dalam hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Agar firman-Mu ini benar-benar kami mengerti dan kami memahaminya serta kami mampu melakukannya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, Bapa. Terpuji kuasa-Mu, ampuni akan segala dosa-dosa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita baca berbalas-balasan bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah buka bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Ibu guru dan anak-anak sekalian membaca pada ayat yang genap. Firman Tuhan di saat ini di bawah perikop, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar,
yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman Tuhan. Shalom. Shalom. Iya. Firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini, bahkan kita sudah baca bersama-sama, berjudul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Ibu tanya dulu, tuli itu artinya bagaimana? Iya, kita semua tahu kalau orang tuli itu berarti dia tidak bisa mendengar. Seorang tuli tidak bisa mendengarkan kata-kata, ya. Maka alhasil dia tidak bisa memahami nilai-nilai atau pesan yang dibawa oleh suara. Persekutuan yang diberkati Tuhan, seorang yang tuli akan merasakan dunia ini gelap seperti mata ya kalau tidak melihat. Tidak ada bedanya dengan orang yang tuli. Dia lihat mulut, dia melihat orang berkata-kata, tetapi dia tidak tahu apa yang diucapkan oleh orang tersebut karena dia tidak mendengar. Dan otomatis dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan karena dia tidak mendengar. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan dalam arti tertentu, ya, orang-orang, anak-anak Tuhan yang tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan, yang tidak dengar-dengaran akan perintah yang disampaikan kepadanya, baik itu lewat orang tua, lewat guru-guru, atau dari siapa saja yang memberikan nasihat, tetapi kita malas mendengar. Ketika kita salah, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang melanggar aturan, lalu kita ditegur, kita malas tahu, kita tidak mau dengar. Kita mau melakukan, kita mau bertindak seperti yang kita mau, seperti sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan sesuai dengan apa yang orang perkatakan kepada kita. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada dalam kategori seperti ini sebenarnya juga adalah gambaran seorang yang tuli, meskipun tidak tuli secara fisik. Secara khusus firman Tuhan yang datang menegur kita di siang hari ini, supaya kita jangan punya telinga untuk mendengar, tetapi kita pura-pura buat pendengaran kita itu menjadi tuli, tidak mau dengar-dengaran. Ya puji Tuhan, hari ini anak-anak Tuhan boleh datang beribadah, ya. Banyak sekali yang hadir pada siang hari ini. Tidak seperti pada minggu-minggu yang lalu. Sedikit saja yang hadir. Dan itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Tapi puji Tuhan bahwa di siang hari ini, ya, anak-anak boleh punya kesadaran untuk hadir dan mau datang beribadah di siang hari ini. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena cinta kasih Tuhan buat anak-anak sekalian yang boleh hadir dan boleh mengambil bagian di saat ini. Ya. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, orang yang menutup telinganya, ya, orang yang menutup telinganya, tidak mau tahu dengan, ya, perintah Tuhan, tidak mau tahu dengan ajaran firman Tuhan, dikatakan bahwa dia itu adalah orang yang, ya, adalah orang yang punya hati keras.
dia tidak mau bertindak sesuai dengan aturan, tidak mau bertindak sesuai dengan nasihat yang diajarkan kepadanya. Bahkan kita tahu kalau ibadah di SMK 3 ini kita melaksanakan ibadah setiap hari Jumat. Pada saat semua kegiatan aktivitas sekolah selesai, maka tugas anak-anak Tuhan adalah datang di kapel untuk kita bersama-sama ada dalam persekutuan beribadah bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam ibadah itu kita akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tidak mau berkat? Semua mau diberkati. Tapi untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita pun juga harus menyatakan kehendak kita kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini saya yang datang kepadamu. Saya mau diberkati Tuhan. Dan kita harus mewujudkannya itu lewat sikap perbuatan kita datang dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Datang salah satunya adalah datang beribadah kepada Tuhan. Di rumah harus bangun mesbah doa. Di persekutuan gereja harus terlibat dalam persekutuan bersama dengan umat Tuhan di sana. Di sekolah, di mana saja kalian berada, ketika ada persekutuan, kalian harus tahu arti akan tanggung jawabmu untuk masuk dalam persekutuan itu. Karena disitulah kita dipanggil untuk berjumpa dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya persekutuan bersama-sama, persekutuan pribadi pun, ya, Tuhan inginkan supaya kita juga nyatakan itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya rindu memberkati kita. Apa yang kamu butuhkan dalam hidup dan masa depan? Banyak sekali cita-cita dan harapan untuk masa depan kita. Tapi kalau kita tidak libatkan Tuhan dalam semua rencana dan cita-cita, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kita harus aminkan karena ini firman Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal 13 bahwa serahkanlah semua ya rencanamu kepada Tuhan, maka apa yang kau inginkan akan berhasil, dibuat berhasil. Jadi anak-anak Tuhan harus tahu kebenaran firman Tuhan bahwa segala rencana, cita-cita supaya kita dapatkan, supaya kita peroleh ya dengan penuh sukacita, maka kita harus mengundang Tuhan, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau tidak, berarti kita sama dengan orang-orang yang tuli tadi, yang dikategorikan tuli. Kita tahu firman Tuhan tapi kita pura-pura tidak tahu. Apa bedanya kita dengan orang tuli? Orang tuli masih mendingan memang karena dia tidak mendengar, jadi dia tidak bisa ekspresikan pesan yang dia lihat keluar dari bibir mulut orang lain. Tapi kalian, kita nih, kita mendengar, kita tahu firman Tuhan. Kita dengar, kita baca firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Tapi kita pura-pura mengeraskan hati kita. Kita pura-pura bahwa seolah-olah saya ini bisa untuk mencapai cita-cita saya di masa depan. Saya tidak perlu ibadah. Saya nanti toh di hari Minggu juga saya bisa ibadah di saya punya gereja. Di sekolah tidak penting ibadah. Padahal di sini juga penting sekali. Di sini nih kalian kita bersama-sama menimba ilmu, memperjuangkan hidup untuk meraih masa depan. Masa depan kalian itu dimulai dari sekolah ini. Jadi kalau kalian tidak pernah mau melibatkan Tuhan di dalamnya, pegang janji firman Tuhannya, kamu tidak akan memperoleh apa-apa. Bahkan orang-orang yang tuli dengan teguran firman Tuhan, tuli dengan ya nasihat firman Tuhan, ya, maka pada akhirnya juga nanti dia akan merasakan kebinasaan. Dia akan merasakan kekecewaan, akar pahit. Karena apa? Dia tidak memperoleh apa-apa. Jadi hanya di dalam berkat Tuhan saja kita boleh mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, ya. Bahkan kita akan mendapatkannya dengan limpah ruah dan penuh dengan sukacita. Nah, dalam bacaan ini, ya, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Orang yang tadinya tidak bisa mendengar, dibuatnya mendengar. Orang tuli dibuatnya mampu memahami dan menghayati sabda Tuhan. Orang tuli yang tadinya tidak bisa mendengar apa-apa ini, ketika Tuhan Yesus datang, ya, dia dipulihkan, dia disembuhkan, dan akhirnya apa? Ya, dia bisa mendengar firman Tuhan, bahkan dia bisa melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Kita mau seperti orang tuli ini yang kemudian ketika Yesus datang, ya,
kita bisa mendengar firman Tuhan, bahkan kita mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ya, biarkan Yesus membuka katup penutup telinga batin kita. Kita buka hati kita pada sabda dan kehendaknya, kita pahami dan menghayati pesan-pesannya, yang dengan demikian kita berjalan di jalan yang benar dan kita akan selamat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin.